Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang berbahagia, alhamdulillah kita sekarang ini sudah sampai ke hari yang ke-6, hari yang ke-6 dari bulan Ramadan. Ini Allah kabulkan doa kita bertaat. Karena kita di awal Rajab sudah berdoa, ya Allah berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Sudah sampai kita ke bulan Ramadan, mudah-mudahan di bulan Rajab dan Sya'ban dapat berkah dari Allah. Amin. Dan lebih-lebih lagi di bulan Ramadan ini berkah dan berkali-kali lipat, berganda-ganda. Karena berapa banyak keluarga kita, dan sanak kita, kawan, acil, mamarina, segala macam yang sudah berdahulu kepada kita. Sehari sebelum Ramadan diambil oleh Allah Ta'ala, diutus oleh Allah Ta'ala Israel, biar Allah Ta'ala datangi itu ambilin. Kata kawan kita menolak. Nang sihat ibah berolahraga mati, nang ibah bergawi mati, nang duduk-duduk mati, nang garing mati aja juga. Kematian berdatang. Dan kita pun menunggu hari ini lagi terhadapnya. Cuma mudah-mudahan kita habis Ramadan ini berdua sudah mulai ini bertanggungan Ramadan yang akan datang. Amin. Artinya harapan kita dipanjangkan umur, dan menjadi Rasulullah yang paling baik orang panjang umur itu yang paling baik juga amalnya. Mantala umruhu wa hasuna amalnya. Baik amalnya. Nah, mudah-mudahan di Ramadan ini baik bertaat amal. Amin. Kemudian salawat dan salam mari kita haturkan kepada umat kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hendaklah kita benar-benar menjadikan Rasulullah itu sebagai panutan kita. Karena yang paling baik contoh teladan itu yang diberikan oleh Rasulullah. Karena Allah sudah menyatakan demikian. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada dari Allah Ta'ala pada diri Rasulullah contoh teladan yang paling baik. Karena apalagi kan perlu kita main TV, siapa yang di TV itu Raffi Ahmad misalnya, siapa Sawo Wisno hadir namun hati-hati itu kan perlu jadi panutan. Ada yang di atas yang lebih baik, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasul pun mengatakan, siapa yang cinta kepada sunnahku berarti ia mencintai aku. Siapa yang cinta lawan aku ya Rasulullah, maka ia akan kainan bersama aku di dalam surga Allah. Karena ma'ifil jannah, pasti akan bersama Rasulullah di dalam surga.
asal cinta kepada sunnah Rasul. Artinya cintanya mengamalkan. Nah kayak kita yang mencinta kepada seseorang, coba saja cari dia terus. Sehari ada ketemuan, asal lahir di hati, jadi pikirannya masih itu aja. Kenapa? Kecintaannya kepada yang demikian. Orang makan tujuh ini dan tujuh itu pasti akan mencari. Makanya orang makan tujuh berwujud hari-hari berwujud aja. Ada tahu itu orang mati dan di sana ada tahu urusan materi, penting hobinya, cintanya akan berwujud tidak datangnya terus. Sudah sampai ke sana tuh mulai dipikir jalan dua pak mendatangi kampung. Boleh cari-cari segala, tapi karena cinta, karena cinta. Makanya orang-orang yang saleh pun cinta kepada amal, cinta beramal, cinta beribadah. Mereka tidak akan meninggalkan amal ibadah mereka, tidak mengulih lagi kepada yang lain. Sekalipun ada di pinggir jalan itu tak lalui, orang karaokean, orang dangdutan, orang bajangin, tapi karena tujuannya ibadah ke majelis taklim itu kan dihiraukan, sekadar diulihnya. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika diisrakan itu di Kiyau, ada di sebelah kanan mengiau ya Muhammad intadirni, ada sebelah kiri mengiau ya Muhammad intadirni. Tapi terus sampai ada membimbingnya Tuhan bergerak-gerak hitam semua berperhiasan mengiau juga ya Muhammad intadirni. Tapi Rasulullah ada mengulih. Nah, itu gambarannya cahaya Rasulullah tuh bermantap ada mengiau, bermantap ada bermantap ada mengiau. Umatnya ini sasat bertaan. Ini nak ada bermantap saja tidak maksasat. Yang maksasat nak ada bermantap ke Rasulullah. Nah itu gambaran bagi kita. Kita tujuannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan hiraukan urusan dunia. Nah mudah-mudahan kita sahabat bisa mengikuti contoh teladan yang pernah dibuat oleh Rasulullah SAW untuk kita jabarkan, untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, Allah telah menciptakan segala sesuatu di dunia. Nah, benar-benar diciptakan oleh Allah Ta'ala. Semua alhamdulillah. Bahkan sebelum manusia ini diadakan oleh Allah Ta'ala sudah berdahulu. Surga sudah ada dan lain sebagainya sudah ada. Hanya kemudian Allah menciptakan Nabi Adam. Bagaimana di mana? Di tempat yang paling istimewa di surga. Di surga. Cuma kemudian ujung itu kabur, tergelincir, lalu diturunkan ke dunia. Nah, kita bertaat diciptakan oleh Allah Ta'ala. Masing-masing yang diciptakan oleh Allah ada ciri-cirinya. Kita ini yang bertaat ada tentang samanya, ada ciri-cirinya. Ada yang berhidung tak mancung, ada yang setengah mancung, ada yang di bawah pada mancung. Macam-macam. Mata kita pun berbeda. Itu memang ciri khas. Ciri-cirinya orang bertakwa pun ada ciri-cirinya. Nang ada takwa pun ada ciri-cirinya. Nang fasik ada ciri-cirinya. Nah, di antara kebaikan manusia itu ada namanya wara. Wara itu adalah orang yang menjaga diri jangan sampai kabur kepada keburukan. Al-wara itu al-kafu al-qabih, menjaga diri, menahan diri daripada perbuatan yang buruk. Qabih itu yang jelek, buruk. Ada pun wari orangnya ar-rajulun taqi al-mutaharrik, yaitu seseorang yang takwa, yang menjaga dirinya jangan sampai terjatuh kepada keburukan. Baik nak kecil apalagi nak besar. Tapi Rasulullah mengatakan kita ini tempatnya salah dan hilang. Kadang mungkin orang itu dalam keadaan mulai lahir suci sampai ke mati suci, pasti pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang kada baik, sengaja ataupun tidak sengaja. Nah kita nih hari ini nantinya kaitan siang-siang hari turun duduk kajian di palatar tuh, lihat macam-macam tuh. Tadi
macam-macam. Itu tuh kan hati kita di timur itu tuh ada ngebandir hati kita. Kadang-kadang tuh membawa kedosaan, tergelincir, terjatuh kepada yang demikian. Lalu ujar Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim Samarkandi rahimahullah ta'ala di memadang alamatul waridi asyratu asya'i faridatun ala nafsi. Tanda orang warak itu jadi ada 10. Barang aja kita sebutin juga subuh nih atau nggak usah kuat, kalau sampai kasihan kan. Kalau kata bagawi macam-macam kita. 10 jadi tanda orang warak. Jadi bila ada di antara ini 10-nya nih itu termasuk warak orangnya. Warak orang yang menjaga diri dari perbuatan yang ada. Berarti orang selalu berhati-hati. Lain bahasa kita warak, apa warak ya? Itu lain ulang. Warak menjaga diri. Nah pertama jelas hifdzul lisan anil ghibah, yaitu menjaga ilat, menjaga lidah dari menggibah. Kenapa gibah itu? Gibah itu menguyahi orang nang orang baik. Nang lebihnya nang kada baik, ya nang kurang baik kayaknya sudah termasuk yang demikian. Dan gibah ini paling berbahaya kan? Termasuk yang paling berbahaya karena ada mengkategorikan dosa gibahnya termasuk dosa besar. Dan gibahnya di bulan puasanya membatalkan pahala puasa. Puasanya ada batal. Karena dia Rasulullah kamin sa'imin laisa lahu min siyami illa ju'al atas. Berapa banyak orang puasa di bulan Ramadan nih, tapi tidak dapat pahala puasanya. Puasanya mulai malam tadi. Begitu masuk subuh tuh habis sudah imsak kita menahan diri dari makan dan minum dan jima di siang hari Ramadan. Sampai kata maghrib berbunyi dauh berhari bang dauh tuh mereka ada lagi dauhnya. Banyak masjid cuma kalau isi dauh lagi. Kalau ada dauhnya, habis itu kira-kira kulitnya jadi akan nampak kan? Di jauh itu jadi akan kerupuk aja dia juga. Berharga aja dia kulit dauh tuh. Sampai kita berbuka kita pada seharian kita menahan diri yang demikian, tapi ternyata pahala ada dapat. Aneh karugian loh karena menggibah tadi. Maka ini kebiasaan menggibah ini sudah bilang beritaan orang bisa. Kenapa? Karena dilajari bangun gibah. Nah kita menjaga-jaga bahari itu cek cek ada. Nampak lagi RCTI atau biar mengetahui cek cek itu gibah tak. Nah wahina apa buat silat macam-macam sekali menunggu kata gibah itu habar dusta sekali. Habar yang ada baik seperti tentang pertikaian di rumah tangga orang, tentang macam-macam musik lah. Ada bilang hampir semua TV ada. Dan belum tahu ini ada. Dilajari hanya kita menggibah supaya bisa, Padahal membahayakan kepada amal ibadah kita, terutama puasa. Di bulan puasa kita menggawe gibah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hilang puasa, pahala puasa kita. Walaupun puasanya ada batal, tapi hilang. Sama lah makanya di masjid itu hari Jumat satu makannya ketika khatib di atas mimbar wa jasaratil khutbah disajal itu khatibul mimbar wa syaratil khutbah. Apabila khatib naik ke atas mimbar lalu dia memulai pembicaraan khutbahnya, bila ada nambah takbir sekalinya berdiam satu katanya Nabi Rasulullah fakat melakukan, berarti dia telah melakukan perbuatan sia-sia. Nah karena sia-sia pahala Jumat kada dapat pahala Jumat itu nang di dalam masjid, nang di luar masjid pak. Dari kisahnya lagi nang di luar masjid, maka banyak lainnya nang di luar masjid kan. Khatib berbicara di atas mimbar, nyaman banget makan pintu.
Ini itu sering pandir rasana kamari. Mohon maaf buat ada berpahala. Ada berpahala. Jangan diamalkan. Itu tuh kebiasaan nang Tuhan, mohon maaf nang Tuhan kan. Emang dari kenapa? Karena kebiasaan mulai lagi enak. Kalau belum diwaru, nggak dipalatar lah. Biar kamat hanya berpahala. Tapi kan ada banget di sini nang itu. Itu nang di luar. Namun di Nanggar tak biasa masuk ke dalam Nanggar, masjid Nanggar lama. Tapi kan kebiasaan, makanya ada di Tagor sadar makan aja masukkan ke masjid kainnya anu pak hujan, namanya kainnya berarti mulai lagi gantung situ. Sayang, kasihan, bayangkan namanya kamu sampai jadi kain umur 60 tahun masih duduk di palatar. Pandir berbuka segala macam. Kada dapat pahala Jumat. Bayangkan yang demikian itu. Ibu pulang misalnya ada sabar masuk ke dalam masjid, di hadapan benar lagi. Iya, nang sabar benar tuh ada sholat masjid. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba kayak kita bayangkan demikian. Ibu itu kayak mati aja, tahlilakan aku, sembahyangkan aku, sauran aja bisa bayang. Kembali kita kepada ghibah tadi, membatalkan pahala puasa. Maka puasanya itu utama benar fardu, tapi kita kadang mendapatkan pahalanya hebat. Karena ghibah sekali mengucapkan ghibah, kadang lagi dimuliakan. Begitu keluar dari mulut kita, kalau kita memuliakan supaya masuk ke dalam mulut, kata-kata lagi terhapuslah amal pahala puasa kita. Dan pahalanya hilang. Jadi jangan sampai kita menggibah lagi. Karena dipadahkan oleh seorang ahli bijaksana, ahli hikmah, ghibah itu lalapannya orang-orang ahli Quran. Orang-orang berilmu kadang-kadang itu lalapan, jadi lalapan tambahan dari makanan. Ibarat ada makan di warung itu tambahannya nama kadang-kadang kangkung, papari, itu lalapan. Itu orang berilmu kadang pandir ini pandir itu. Makanya kadang berhirian orang berilmu tuh bilang ini harus jangan kiau. Padahal itu bisa air juga. Sekali ada kan ketika apa namanya di kiau orang bilang sini nahnya amplop yang orang mati ada. Maaf aja dia kata kalah. Sudah lawas-lawas rupanya orang mati beramplop berita. Bahwa padahal di warung aku ini bisa aja menjadi orang mati itu. Maksudnya anak tas harway juga. Tapi dahulu menolak orang. Padahal akhirnya hantar juga. Jadi lalapannya ahli Quran itu benar. Kemudian ghibah itu jamuannya orang-orang fasik. Diberi makan orang itu gawiannya sudah makanan itu orang fasik kalau demikian. Satu namanya kalau ada tak kumpul untuk lawan dan banyak ini itu si utuh itu main si utuh macam-macam. Dan juga ghibah itu menjadi hiburan bagi para wanita ujian. Ya, makanya deh, amun lalakian ya nopi lalakian biasa menghibah lagi kan biasanya. Tapi amun bibinya kan ada di sana. Kenapa? Itu makanan mereka, sarapan mereka, hiburan bagi mereka. Ghibah itu makanya dia tak kumpul lagi kata-kata mohon maaf ibu-ibu bebayar menjaga sayur aja datang sayur. Lalu orang bisa muter siapa itu tidak si Anu jadi dan sana si Anu lagi apa namanya jadi kisahnya berdua saya kok pulang anak beriakan yuk ayo ini ya. Jadi berdua rame belum pandir kata-kata saat ada 10 menit 20 menit 30 menit katakan rame maka anak boleh ingat saja pada di rumah atau keperluan tapi karena rame kisah bergerak dulu kira-kira demikian tujuan. Lalu ghibah itu dipadakan itu lauk-lauk anjing-anjing manusia lauk-lauknya ghibah. Adapun ghibah itu bagi orang-orang yang takwa itu adalah tempat yang kotor seperti WC, tempat pembuangan. Jadi orang-orang takwa kadang-kadang berparah ke situ. Kadang-kadang umpan memandirakan dan sebagainya.
apa ini yang bisa menjaga diri kita dari keterjerumusan kepada masalah ghibah. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Jangan, kata Allah Ta'ala, sebahagian kamu menghibah sebahagian yang lain. Artinya jangan bergibahan, jangan saling kuyak-menguyak dan kada baik. Jadi yang sudah nang lalu tuh kayak pakai biarlah berlalu, cuma kita minta ampun kepada Allah, bertaubat kita kepada Allah. Kalau kalah itu berpadah lewat sidin yang kita gibah, apa mulut menggibah pian sama lah. Mohon maaf, minta ampun dan tidak. Puji sini kada apa gibah aku tadi. Karena dikisahkan pernah Hasan Al-Basri kan digibah orang, dia berangkat orang sini digibah. Lakas itu menyampaikan hadiah, dikirim makan sidin hadiah kepada orang yang menggibah tadi. Terima kasih di sini. Terima kasih engkau telah memberikan hadiah kepadaku. Dan aku kata kau membalaskan seperti yang demikian. Artinya gibah dibalas gibah, kata aku di sini. Jadi ini aja nah, memberi hadiah kepada ikan. Nah, dikirimi daripada orang tuh baiknya Hasan Basri dikirim sidin hadiah. Orang yang menggibah sidin tuh. Namun kita di sini diberi hadiah tuh kira-kira berpakat menggibah. Padahal itu transfer pahala kepada sidin. Transfer pahala. Kebaikan demi orang menggibah itu jangan saling kita. Alhamdulillah ada yang mengurangi akan beban kita. Padahal kita kan demikian mengurangi akan beban kita. Karena digibah orang. Ada digibah saling menggibah juga. Kada usah dibalas. Kada perlu keburukan itu dibalas dengan keburukan. Balaslah keburukan itu dengan kebaikan ya Rasulullah. Maka kamu akan menjadi orang yang beruntung. Karena ibu-ibu rahimahullah, jadi Allah Ta'ala yang terbaktikum ba'da, jangan sebagian kamu menggibah sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadun, sukakah seseorang di antara kalian ini memakan daging, memakan bangkai saudaranya, daging bangkai saudaranya. Pakari tubuh, pasti kalian akan kada senang, kada tunjuk yang demikian. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkisah, ketika malam aku diisrakan ya Rasulullah, aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu berjalan marah tuh di kaumnya, aku melewati suatu kaum itu dihirisakan dari pinggang mereka segumpal daging. Kira-kira pinggang dihiris sakit aja, sakit segumpal daging. Lalu dimakan-makan kepada orang tadi. Maka daging saudara diimpal, dihiris, lalu dimakan-makan. Nama makan yuk, atau yuk makan terus. Itu tuh kayaknya pulang dihimpalakan, pulang suruh makan, pulang dihimpal, pulang makan. Maka kadang dihiris, sakit ujiak-ujiak ini namanya. Tapi ibu tuh memakan. Lalu ujar Rasulullah SAW tanya Jibril, man haula ya Jibril, siapa mereka itu? Ujar Jibril alaihi salam, haulai min ummatika ya Muhammad, mereka itu umat engkau ya Muhammad. Jadi umat Rasulullah sendiri diadakan kepada Rasulullah, disiksa oleh Allah Ta'ala. Mereka dihiris awaknya, dagingnya diambil lalu dimakan oleh mereka sendiri. Nah, bagaimana ya Rasulullah itu gawiannya? Umatku disiksa, Rasulullah berdebat sedih kalau melihat umat disakit. Makanya ketika anak mati itu Rasulullah mengingat umatku ya Rasulullah. Kalau mengiap aluhmu, utuhmu ada. Nah, umat yang digenang oleh Rasulullah. Karena sayangnya Rasulullah kepada umat ini. Ternyata umat yang ada tahu-tahu, dihirat-hirat, kada peduli akan nasihat dan seperti itu. Ternyata malaikat sebenarnya Jibril
mereka itu ketika di dunia hamazun lamazun. Mereka itu orang-orang yang katanya mencela orang lain dengan lidah. Hanya berarti orang lain yang gibah tadi. Ini itu saja. Nanti kuyai, dipisah jadi patiran. Lamazun, mereka itu yang mencela dengan isyarat-isyarat, dengan mata, dengan nutup, dengan tangan dan kaki dan sebagainya. Makanya Allah memandangkan dalam wailul likulli humazah. Wailul likulli humazatin lumazah. Celaka jara Allah Ta'ala. Apa ada neraka itu wail nih? Artinya mungkin mereka masuk ke sana ya. Artinya dapat kecelakaan. Di dunia ada baik, bisa dimusuhi orang, di akhirat lebih lagi akan mendapatkan kesengsaraan dan kesusahan dalam kehidupan di akhirat. Jadi jangan diamalkan ghibah itu. Mudah-mudahan kita mulai hari ini aku ambil menghibah. Ujar Siti Maryam, inni nazartu lirrahmani shawman. Ulun bernazar kepada Allah yang Maha Rahman berpuasa. Puasa apa? Puasa untuk hari ini. Ujar Siti Maryam, ulun berpuasa untuk. Artinya ada berucap, ada berpatir. Nah, mudah-mudahan kita yang menanamkan dalam hati kita keinginan yang demikian. Ulun hari ini berpuasa gibah. Mudah esok kawan pulang, esoknya kawan pulang, seterusnya kita meninggalkan yang demikian. Mudah-mudahan kawan cuma ngalih ini, ngalih pengertiannya demikian, artinya berat untuk ditinggalkan. Kenapa? Karena sudah mendarah daging pada sebagian orang. Sudah mendarah daging pada sebagian orang. Jadi kita katakan rujuk makan bangkai saudara kita sendiri. Nah, seperti itulah Allah menerangkan kepada kita. Jadi ghibah ini perkara yang benar-benar membuat kita bisa kehilangan pahala amal ibadah. Rasulullah menerangkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam arba'un, ada 4 perkara, 4 macam yuktir naswaib wa yakudul wudu wa yahdimna ala amal. 4 perkara yang bisa membatalkan orang yang berpuasa, pahalanya hilang. Wudunya batal pada hakikatnya, tapi punya wudu ada batal, ada yang wudu itu menggibah misalnya, ada batal ada wudunya, cuma pahalanya batal wudunya dan menghapuskan, membinasakan pahala amal. Pertama gibah. Jadi berat benar gibah nih, sia-sia segala amal kita. Mungkin beberapa tahun hari ini tak gibah, parahin hari ini. Namun 30 hari puasa kayak pala-palanya kita. Ibu itu hapus pahala kita kayak batang bersih. Begitu keluar dari Ramadan kita mendapatkan kesucian diri. Kada seperti orang yang baru dilahirkan, tetap kita berlumur dengan keburukan, berlumur dengan noda dan dosa. Artinya kita ingat masih. Kalau dari Ramadan, makanya kata-kata kada berubah. Keluar dari Ramadan kada berubah kelakuan kita. Ada bedanya kalau sebelum Ramadan. Kenapa? Karena memang kita akan mendapat pahala di bulan Ramadan. Puasa ada bernilai, kemudian sembahyang kita, ibadah kita, tarawih ada bernilai. Mungkin ada ini, ada itu, ingin dilihat orang dan sebagainya. Makanya Rasulullah min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa taqwa. Berapa banyak orang yang beribadah sholat di malam hari, tapi kadang mendapatkan pahala ibadah, pahala sholat. Kenapa? Dia hanya mendapatkan lapah panah. Maka kadang-kadangnya mohon maaf,
tarawih ini diutamakan, memang utama, tapi ada nama lebih utama. Nah kayak sembahyang Isya berjamaah, ibadah sampai Isya itu yang 2 rakaat ba'diyah Isya. Kadang-kadang berjamaah Isya ditinggalkan, ba'diyah Isya ditinggalkan. Lalu yang dipentingkan apa? Tarawih. Padahal jadi 62 rakaat ibadah Isya itu lebih ganda daripada 620 pahalanya. Ibadah subuhnya pula 2 rakaat subuh atau ujian Rasulullah lebih baik dari dunia dan isinya kita tinggalkan juga. Padahal lebih baik daripada tarawih. Bahasa yang lain itu bilang menangkap haruan, tapi kan kalian itu mancilang dan lain sama itu kalah tahu, lapas haruan kalah tahu kan ditangkap. Ditutupian banyak tuh kayak itu banyak. Kira-kira ya. Tapi yang menampilannya kan ada kayak itu. Tenang di luar. Jadi kita ingin apa? Makanya perdalam pengetahuan kita. Jangan bisa aja. Aku bisa menurut berapa itu, tapi kan udah mengerti bahwa berjamaah sembahyang Isya itu lebih utama daripada berjamaah sembahyang tarawih. 2 rakaat ibadah Isya itu lebih utama dari sholat tarawih. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih utama daripada tarawih. Bahkan witir itu lebih utama dari tarawih. Cuman itu nanti tinggal bapak hapus tarawih ini. Bagus dikerjakan, cuma jangan kalian ingat haruan tadi. Tangkap haruannya, lepas karat tahunya. Makanya orang ada tahu berapa tahun yang lalu orang menanggung membawa buat sapat atau bakaro. Tapi karena jauh lokasi manigambal masih besar, apa dia akhirnya dituang. Sapat itu tadi tua. Kalau bahan mangkat hanya bisa sampai ke kami tinggal nang saat ujian untuk basku halus saja lagi. Harwat itu ada dapat kan lapah membawa. Makanya IPI negara-negara yang utama jangan dilepas. Kita beramal nih ya orang berilmu atau orang berilmu dan mengerti paham dengan ilmunya serta mengamalkan ilmunya. Mereka itu memilih nang benar-benar daripada memilih nang halus. Malah orang bakarong tak bisa samaan. Ampun seorang 5 ikut haruannya, tapi nang 3 kiloan. Bawa ke pasar, talarang haruan nang sapat. Sapatnya diubral, juga. Jadi sembahyang pun demikian. Jangan tinggalkan nang benar-benar, pilih nang benar-benar, nang kepala. Jangan main nang halus. Makanya sembahyang berjamaah itu lebih utama 27 daripada kalah tahun yang satu ya. Sembahyang berjamaah lebih baik daripada sembahyang saurakan. 27 derajat berbanding 1 derajat. Ada dalam dipadahkan 1 derajat itu antara bumi dan langit. Aku 27 derajat 27 kali langit dapatnya benar-benarnya menggali sembahyang subuh itu saurangan 1 derajat. Untuk sampai dalam berjamaah 27 kali yang menggali. Tagawilah subuh di 27 kali sembahyang subuh. Ada tagawi. Tuhan tak menyamai derajat saja. Nang lebih dari itu pun kadang-kadang nampak yang berhari ada di kada juga. Ada tak ada kita. Bagian namanya mainan 27 tadi. Nang berhari aja tak tinggal kada sempat mau kada. Nanti dikatakan itu juga. Nang berhari itu kalungku benar kada tuh memastikan kalungku ada tak tinggal bayari ya. Ada salahnya membayari itu. Bahasa orang hutang mah. Hutang tuh kada wajib ditagih ada, tapi wajib dibayari. Makanya Tuhan itu adalah menagih. Siapa? Bayar. Ada. Ini hutang itu wajib dibayari, bukan wajib ditagih. Si aja kalau sudah kok menagih-nagih, aku bayari aku.
Ini orang sekali, 2 kali cukup aja ditagih. Nggak ada bayar untuk marah lagi, bisa masyarakat. Kalau orang lain akan lebih bagus lagi. Bapak Ibu rahimahullah. Jadi tanda orang wara tadi menjaga lidah dari gibah. Namun kita ini itu jarang wara pada itu orangnya. Artinya selalu waspada, hati-hati, baik benar. Tapi jaga tungguin si Jen, kawannya si Jen ada tak punya kurang. Jadi sampai menggibah dia tuh bandung lagi tuh. Apalagi gibahnya banyak. Bila tak kumpul di warung gibah, tak kumpul di gaduk gibah, tak kumpul di urang mati gibah, tak kumpul di urang aruh gibah. Belum lagi apa mungkin sekali itu maklum aja. Tapi kita ini tetap hilaf tadi, tetap salah dan hilaf. Jaga yang demikian tadi. Mudah-mudahan kita selamat. Amin. Parahnya kita habis deh. Satu tempat lagi deh. Jadi jangan sampai kita menggibah Rasulullah SAW. Di dalam satu hadis menyatakan ketika Zaid bin Sabit berkumpul lawan para sahabat ahli sumpah. Ahli sumpah itu nanggung di emperan masjid. Ujar kita nanggung di teras. Bila ada kegiatan mereka tuh makan samakannya, dia tuh guring di situ. Lalu ujar mereka, dapat. Lalu Zaid bin Sabit menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah atau hadis, membicarakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat ahli sumpah. Lalu kemudian mereka menyuruh Zaid bin Sabit datang seseorang mengantari kepada Rasulullah daging. Kelihatan oleh mereka. Lalu kemudian Zaid bin Sabit disuruh oleh mereka, wahai Zaid, padahal kata Rasulullah kirimi kami juga daging, kami lama sudah kada makan daging. Kata disuruh tadi, lalu Zaid pun mendatangi Rasulullah. Ketika si Zaid bin Sabit radhiyallahu meninggalkan para sahabat sumpah tadi, dia sudah dikuyai. Si Zaid itu sama aja dengan kita. Kenapa bedanya? Kenapa yang menyampaikan hadis dari Rasulullah? Kenapa ini? Kenapa itu? Seperti itu. Kadang-kadang apa? Zaid radhiyallahu sampai kepada disampaikan oleh beliau kepada ya Rasulullah, mereka minta daging juga tak tarik. Dia lapas kada makan daging. Ujar Rasulullah abadakan kepada mereka, hanya mereka itu ingin makan daging. Disampaikan kemudian Zaid kepada mereka, ujar Rasulullah, hanya raja wanita ini makan daging. Kada ada mereka bawa raja. Aita akan lagi berbulik pulang saya. Padahal akan pulang ya Rasulullah, mereka minta daging. Padahal ya Rasulullah, mereka hanya ingin makan daging. Padahal demikian. Tetap juga harus. Lalu kemudian akhirnya mereka mendatangi Rasulullah. Didatangi Rasulullah. Didatangi mereka datang kepada Rasulullah minta daging tadi. Ujar Rasulullah, wanita hanya makan daging. Pada Rasulullah kayak makan daging. Lawas terus. Terus ya Rasulullah gigi ikan tuh. Kelihatan dagingnya, habang daging itu masih cuma mudahkan. Berudah para sahabat tadi saatnya keluar darah untuk apa yang dia Rasulullah. Ya kalau daging mantap kalau dimakan, habang masih darah semua. Lalu mereka meminta ampun dan maaf kepada Rasulullah, bertaubat kepada Allah. Itu dia Rasulullah nikam tadi kalau Bibi Zaid berjalan menuju aku, nikam dia mempunyai si Zaid. Mempunyai si Zaid. Nah itulah gambaran menghibur orang tadi. Pada hakikatnya kita makan daging bangkai, daging mentah. Berdarah untuk di zaman tersebut dibuktikan oleh Allah Ta'ala. Dibuktikan akan hal yang demikian. Kemudian suatu hari pernah juga tercium bau harum
sampai tercium oleh Rasulullah. Ujar Rasulullah, ini ada orang munafik nama gibah karena bau tadi tajam, busuk benar. Ada orang gibah. Lalu ditanggapi oleh seorang ulama, artinya bau busuk itu di zaman Rasulullah takas dibuktikan. Bila ada orang berbuat salah langsung baunya. Ada pun nama Yahudi di sini. Kenapa ada tercium lagi bau busuk orang gibah kan? Karena kebanyakan nama gibah sudah. Nah diumpamakan seperti orang berikan ayam berisi kandang ayam berisi 1.000 ekor, 2.000 ekor, 3.000 ekor masuk hanya ke dalam kandang tuh berbau lah, bau. Tapi karena hari-hari masuk kan berbau lagi, hari-hari masuk bahkan makan dan minum pun di perut ayam mah berbau tadi kada apa-apa. Tapi bagi orang hanya ini berparak tadi belum lagi masuk berparak saja tak cium baunya. Nah, jadi orang yang terbiasa kepada sesuatu kebaikan atau keburukan kan apa lagi? Mengenang buruk, nang harum tadi kadang menciumnya. Kenapa di hidungnya sudah bertapal tahi sudah? Ayo mereka mencium. Ibaratkan seperti dia kembali sudah orang itu terhadap bau. Ada apa? Begitulah orang terbiasa melakukan keburukan. Makanya sudah terbiasa melakukan keburukan, asal ada apa-apa lagi, asal ada salah lagi. Makanya hindarilah ghibah ini. Ghibah ini membawa kecelakaan, sengsara di akhirat kita, kemudian di dunia pahala kita hilang, amal kita pahala. Bapak Ibu rahimahullah, mudah-mudahan hasil ini memberikan pelajaran kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal ibadah kita dan mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita. Mohon maaf atas segala kekurangan, kehilapan dan mungkin ada silap dari kata-kata dan kata-kata ulun. Mohon maaf sekali lagi. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.